Satu persatu relawan menunggu giliran mendapat suntikan. 3 pekan sejak vaksin kiriman Sinovac Biotech Tiongkok tiba di tanah air, para relawan yang sudah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat klinis ini akan memulai tugas kemanusiaan mereka. Menjadi yang terdepan, menjajal kandidat vaksin untuk menangkal COVID-19 yang telah menjangkiti lebih dari 20,1 juta orang dan membunuh lebih dari 735.000 orang di seluruh dunia. Hingga 10 Agustus sudah ada 1.020 nama yang tercatat di database calon relawan uji klinis tahap ketiga kandidat vaksin COVID-19 dari total 1.620 yang dibutuhkan. Tapi mereka akan disaring lagi lewat pemeriksaan kesehatan dari uji swab PCR hingga tes cepat COVID-19 untuk memastikan keamanan saat kandidat vaksin disuntikan ke tubuh. Mereka yang sudah pernah terinfeksi atau ditemukan antibodi spesifik COVID-19 di dalam darahnya otomatis gugur. Sebelum disuntik vaksin, setiap relawan juga dipastikan harus memahami alur penelitian yang akan berlangsung paling cepat selama 6 hingga 7 bulan ke depan. Nah, disuntik V1, kemudian 14 hari kemudian disuntik lagi. Ya. Nah, udah gitu diikutin sampai 14 hari diambil darah. Jadi sebelumnya juga diambil darah. Terus kemudian diikutin sampai 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu dia itu ditelepon. Ya, kalau ada apa-apa dan kalau ada sakit silakan hubungin dokter dan sebagainya karena dia dikasih asuransi. Nah, nanti dokternya itu yang merawat apa akan ditanya kira-kira berhubungan dengan vaksin atau tidak. Tapi kita sendiri juga akan mendalami sakitnya itu. Uji klinis dilakukan di 6 titik di Kota Bandung, yaitu di Fakultas Kedokteran dan Labkes Universitas Padjadjaran dan 4 puskesmas, yakni Puskesmas Dago, Ciumbuleuit, Sukapakir, dan Rajawali. 1.620 relawan yang dibutuhkan akan dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang mendapat suntikan berisi vaksin, sementara yang lain mendapat suntikan placebo yang tidak mengandung zat aktif dan tidak akan memberikan efek apapun pada tubuh. Kelompok yang mendapat placebo akan menjadi kelompok kontrol atau pembanding untuk mengamati efek vaksin. Hasil yang dinanti adalah mengukur sejauh mana vaksin bisa menimbulkan kekebalan tubuh lewat produksi antibodi yang spesifik melawan COVID-19 serta menakar kemungkinan efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Si subjek atau relawan ini diharapkan akan ada 5 kali kunjungan ke lokasi yang kita bagi, ada 6 lokasi ya, karena kan untuk setiap suntikan pasti ada reaksi ya. Nah, reaksi-reaksi itu juga akan terjadi selama 30-40 menit. Makanya tadi ada tempat yang memang untuk observasi 30-40 menit setelah suntikan. Kalau memang sudah aman, tidak ada gejala apapun, pasien boleh pulang. 20 dokter spesialis dan 30 dokter umum akan memantau kondisi kesehatan para relawan selama uji klinis ini berjalan. Para relawan juga dilindungi asuransi jika ada keluhan kesehatan hingga penelitian uji klinis kandidat vaksin COVID-19 ini tuntas. Jika uji klinis tahap ketiga ini sukses dan kandidat vaksin COVID-19 buatan Tiongkok ini mampu memicu pembentukan antibodi di dalam tubuh, artinya paling cepat Maret 2021, Bio Farma bisa mengenjot produksi vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi ingat, di dalam setiap riset selalu ada peluang kegagalan. Sama seperti apa yang saat ini dihadapi ratusan produsen vaksin dunia yang juga masih berlomba. Terlebih tak ada jaminan vaksin bisa memberikan proteksi jangka panjang jika virus corona baru ini lebih pintar dan terus bermutasi. Tim Liputan, Kompas TV.